itu manifestnya kita kan 20 juta teh. Betul. Kita Iya. kita eksperimen. Ya, Kuantum 20 jam juta. 20 juta. Ya. Betul. Itu 2 hari kemudian, tiba-tiba Ah, suami saya tuh gak angin gak hujan deh, telepon. oke. Saya kok dapat bonus ya? Bonus yang tidak disangka-sangka dan tidak pernah kita dapatkan di tengah tahun September. Bonus apaan gitu loh. Iya. Tiba-tiba tuh dapat bonus. Dapat Oke. bonus deh gitu loh. Eh, Dan itu berkali-kali lipat dari 20 juta itu. wow, manifestnya berkali-kali lipat dari yang di kuantum jam kan. Keren emang. Iya. Iya, walaupun bukan saya yang dapat ya, maksudnya suami. Iya kan sama aja lah, ngalir juga ke kamu. Iya. Gitu. Jadi kamu tuh sampai saya tuh bengong gitu kan ya. Akhirnya tuh saya cerita sama anak saya kan. Makanya anak saya tuh juga ngerti mamahnya kadang-kadang ngomong yang begini gitu, saya udah suka sharing sama anak saya gitu. Ya itu di Abundant Revolution 17 itu, di batch 17 itu saya mulai belajar banyak tentang siapa sih, mengenal diri saya itu siapa. Iya, Itu ternyata kuncinya di situ gitu. betul. Kenal Kuncinya di diri. situ. Iya, kuncinya di Betul. situ. Yes. Ya, dan itu ternyata dasar dari kesadaran itu gitu. Terus saya tuh nggak biasa ngomong banyak, TVB saya tuh biasanya orang di belakang layar. I see. Jadi agak Nah, dari kejadian-kejadian yang terjadi itu, saya mulai meriset, mempelajari ini ada apa sih sebetulnya, sampai saya akhirnya mengetahui tentang NPD dan segala macamnya itu, gitu. Memang tidak ada record secara medis, tapi semua tuh mengarah ke situ. Akhirnya saya mulai menyadari itu, ya, mulai menyadari itu, karena itu tekanannya cukup besar ya dari keluarga itu, sampai saya sejujurnya suami itu sampai berapa kali menanyakan bahwa kamu sudah pernah punya pikiran seperti itu nggak? Iya. Dan saya jawab iya. Oke. Iya, oke. Segitu kuatnya tekanan dari keluarga itu. Iya. Gitu, waktu itu. Puncaknya pandemi, TVB. Puncaknya itu pandemi. Kami itu kan tinggal di suami saya orang Swedia. Iya. Suami saya orang Swedia, tapi kami itu tinggal tidak di Swedia, tidak di Indonesia. Dan pada saat pandemi itu, perusahaan tempat suami saya bekerja itu kena bankruptcy. Iya. Bankrupt. Jadi kami itu hanya diberi waktu 3-4 minggu untuk meninggalkan negara tersebut. Pada saat dimana lockdown total. Lockdown total di negara itu. Lockdownnya total, nggak seperti di Indonesia, benar-benar total. Total gitu. Ya. Total. Bahkan untuk turun dari, kan kami tinggal di kondo, untuk turun ke kondo menggunakan fasilitas kondo aja nggak boleh. Kita nggak boleh keluar. Oke. Terus saya stres mbak, saya stres waktu itu TVB. Iya. Apa sih namanya? Pada saat yang bersamaan itu juga, saya divonis ada tumor di kandungan. Oke. Saya divonis ada tumor di kandungan. Sampai saya harus operasi 2 kali karena pendarahan terus ya, pendarahan terus. Iya. Ada setahun pendarahan. Untungnya tumornya nggak ganas. Gitu. Pada saat itu yang bersamaan juga, keluarga saya semakin menekan saya. Ketika saya, kan tulang punggung keluarga itu kan cuma suami ya saat itu ya, karena kan saya udah nggak bekerja lagi. Keluarga ini menekan secara finansial terus menerus. Saya sudah nggak tahan, karena sebetulnya di keluarga saya sendiri kakak saya itu seorang dokter, seharusnya secara finansial pada saat pandemi itu dia paling aman gitu. Iya. Malah menekan kami gitu, yang saya itu notabene-nya nggak ada pemasukan sama sekali dan harus keluar dari negara itu. Nggak ada satupun yang apa ya, mencoba mengerti gitu, seolah saya itu berbohong atau bagaimana, saya nggak tahu ya TWB ya. Pokoknya pada saat itu semua tuh banyak sekali kejadian yang tidak nyaman gitu kan. Iya. Terus pada saat itu saya juga mulai menyadari kok saya nggak bisa pulang ke Indonesia ya, karena saya tidak bisa apply untuk satu sehat ya. Waktu zaman pandemi itu kan kita harus dari luar negeri harus pakai satu sehat kan. Betul.
Itu awal pertama saya tahu bahwa saya punya masalah sama dokumen gitu. Oke. Ya, saya tuh bingung ada apa ya, selama ini kan nggak ada masalah gitu, cuman setiap kali saya submit satu sehat, dokumen saya selalu mental, alasannya Mm-mm. tidak sesuai, secara ini pokoknya tidak sesuai. Saya bingung gitu kan ya. Akhirnya tuh saya nggak pulang-pulang tuh Teh Debbie, Ya, dan semakin kuat keluarga saya menekan, akhirnya saya putuskan hubungan. Saya putuskan hubungan dengan keluarga karena saya sudah nggak sanggup. ya. Secara fisik saya juga enak gitu kan. Terus akhirnya singkat cerita saya memutuskan, anak saya pulang ke Swedia. Saya dan anak saya pulang ke Swedia. Tadinya tuh suami juga sudah mau berangkat, tapi ternyata perusahaan yang dulu tuh nahan dia. Akhirnya dia stay di sana. Hmm. Udah, saya bilang saya mau pulang ke Swedia dulu. Tapi ternyata, menurut saya tuh begini ya, segala sesuatu itu kalau memang itu jalannya tuh pasti bakal dimudahkan gitu kan ya. Iya, betul. Nah waktu itu ketika pulang ke sini, saya kan tinggal di Stockholm. Di Stockholm itu susah sekali cari apartemen, Teh Leti. Iya. Alhamdulillah tuh semuanya dimudahkan. Ada aja jalannya. Pokoknya saya dapat aja Toto dan di tengah kota yang ya pokoknya luar biasa di waktu itu juga. Terus saya bersyukur banget. Tapi di tengah rasa itu saya juga tahu bahwa saya tuh masih takut dan bingung dengan masalah dokumen ini, karena di situ semakin saya sadar bahwa saya tidak bisa perpanjangan paspor kalau ini tidak benar gitu. Otomatis, betul. Saya coba nih, sudah ke KBRI, ke KBRI, malah disangkanya paspor saya palsu. Oh iya, karena namanya beda. Terus akhirnya saya coba tuh ke mana, ke authority di sini kan, authority di sini mereka juga bilang nggak bisa karena terlampau masa ribet lah gitu intinya. Mereka bilang nggak bisa. Itu saya pindah balik lagi ke Swedia itu tahun 2023 kan gitu. Iya. Nah, terus saya udah panik itu, udah panik karena saya udah nggak tahu, karena kan jadi anak saya punya 2 paspor Indonesia sama paspor Swedia. Paspor Indonesianya sudah mati sampai akhirnya gitu loh. Saya biarin karena saya nggak tahu, karena saya harus report dulu perpanjangan paspor saya dulu, baru anak saya bisa gitu loh. Karena kan dia tergantung saya. Nama terbalik itu sudah dari zaman saya pindah ke Swedia pertama kali tahun 2001. Iya. Dan selama ini nggak pernah ada masalah. Iya. Mulai masuk itu karena mulai ada digitalize di versi Indonesia. Betul. Jadi nama saya itu nggak ketemu kalau pakai nama yang sekarang. Oke. Akhirnya tuh saya malah disuruh ke Indonesia, suruh ngurus ngurus di pengadilan lah segala macam, pokoknya ribet lah gitu loh, rungsing. Sementara kalau saya nama di sini, nama semua data-data saya di sini itu semuanya tuh sesuai nama paspor yang kebalik tadi itu namanya. Iya. Jadi nama SIM, nama apapun deh, semua data di sini tuh semua udah terbalik karena dari awal sudah terbalik kan gitu. Nah, sudah coba ke sana ke sini, panik, udah nggak tahu lagi sampai pada satu titik itu saya sampai saya satu lagi, saya sampai apply Swedish citizenship juga. Saya sudah apply. Iya. Sudah hampir dapet Iya. Udah hampir, karena surat dari pengadilan itu udah turun, status saya sudah harus disahkan sama negara ini gitu. Iya. Kok tiba-tiba tuh ada perubahan peraturan. Akhirnya dipending. Tuhan itu suka bercanda ya. Karena kamu mau dibelokin ketemu kesadaran ini dulu. Terus akhirnya pertama kali ketemu kelas gimana, Mbak Danti? Nah itu kan udah jalan, udah buntu tuh waktu itu. Akhirnya saya mulai, sejak pindah ke sini tuh saya sudah mulai ikut online kelas, mencari-cari tentang spirituality lah mungkin dari situlah kesadaran itu timbul mungkin ya, karena kan sudah nggak tahu harus ngapain lagi gitu loh Teh, gitu loh, sudah nggak tahu. Sampai saya suatu hari itu lihat di YouTube-nya Teteh sedang ngobrol dengan seorang ibu, seorang artis, saya nggak tahu siapa itu, saya lupa namanya. Oke. Ada seorang artis Indonesia punya ibunya itu ngobrol sama Teh Febi. Dan Teh Febi itu bilang kalau ibu itu bilang kalau ilmunya yang diajarkan Teh Febi itu
cukup mudah dimengerti gitu. Ada saya scroll, saya cari, ketemu ngaji besok, lihat di situ, lihat ini. Dari situ tuh saya mulai belajar untuk merilis teh. Oke. Saya belajar merilis dengan caranya apa? Yang teteh juga yang di ilmu yang dari Amerika itu loh. Iya. Heal those skin. Harus dirasakan dulu. Terus kan selama ini rasa takut itu kita biasanya nggak mau melihat ya, tidak Betul, menolak, mendorong, nggak mau terima gitu, betul. Dan amazingnya itu ketika saya mencoba itu sekali, itu besoknya bangun tidur tanpa rasa gelisah. Cemas itu tiba-tiba hilang. Jadi satu kali rilis malam harinya kok tidur nggak ada rasa cemas gitu ya? Ya, bangun paginya. Ya, saya tuh sampai ini serius nggak sih gitu loh. Saya coba lagi. Ternyata makin lama makin merilis sampai akhirnya saya itu lihat TVB punya kelas-kelas yang short yang kayak besok gitu. Iya. Saya join 2 kali kalau nggak salah. Masih bingung masih sedikit bingung. Saya bilang saya ikut kelasnya batch TVB. Ya, batch yang 17 waktu batch itu. Batch 17, betul. Bulan Agustus tahun lalu ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah itu. Tapi mungkin karena saya sudah mulai mencoba merilis, mencoba menyadari, mempelajari itu. Ketika waktu itu saya ingat waktu di Abundant Revolution 17 itu manifestnya kita kan 20 juta teh. Betul. Kita eksperimen. Ya. Quantum jam 20 juta ya. Betul. Itu 2 hari kemudian tiba-tiba suami saya itu angin nggak hujan teh, telepon. Saya kok dapat bonus ya? Bonus yang tidak disangka-sangka dan tidak pernah kita dapatkan di tengah tahun September. Bonus apaan gitu loh. Tiba-tiba tuh dapat bonus. Bonus gitu loh. Dan itu berkali-kali lipat dari 20 juta itu. Wow, manifestnya berkali-kali lipat dari yang di Quantum Jam kan. Keren emang. Iya, walaupun bukan saya yang dapat ya, maksudnya suami. Iya, kan sama aja lah, ngalir juga ke kamu. Iya. Gitu. Jadi kamu saya tuh bengong gitu kan ya. Akhirnya tuh saya cerita sama anak saya kan. Makanya anak saya tuh juga ngerti mamahnya kadang-kadang ngomong yang begini gitu. Saya udah suka sharing sama anak saya gitu. Ya itu di Abundant Revolution 17 itu, di batch 17 itu saya mulai belajar banyak tentang siapa sih, mengenal diri saya itu siapa. Iya. Itu ternyata kuncinya di situ gitu. Betul. Kenal diri. Iya, kuncinya di situ. Yes. Iya, dan itu ternyata dasar dari kesadaran itu loh teh. Iya, betul. Nggak lama setelah itu teh, itu kan bulan Agustus ya, jadi masih dalam proses 30 hari itu ya, 30 hari apa? Daily rutin itu. For somehow saya tuh ada kontak tiba-tiba aja begitu aja sama kedutaan di sini. Iya. Dan for somehow ketemu orang, the right person, the right time, dan suddenly tanggal 1 Oktober 2025 paspor saya jadi. Yang tadinya pending berapa tahun sih, itu mandek, itu sulitnya dari legalitas, dokumentasi. Berarti dari 2002, lama ya? 2020 sampai 2025 Oktober. Tanggal 1 Oktober. Wow, 5 tahun. Pencarian saya, tapi memang itu kan udah dari jauh sebelumnya. Emang saya harus dijatuhin, saya stubborn. Betul, untuk ketemu kesadaran ini harus gitu kan, turun dulu egonya nol dulu sampai mentok, sampai akhirnya nggak ada lagi penolong selain energi yang satu. Betul. Jadi ketika saya udah pada puncak putus asa itu, saya bilang ya sudahlah, terserah apapun yang terjadilah, saya serahkan semuanya ke Tuhan. Nah itu terus ketemu TVB yang bulan Juli itu, yang saya lihat videonya TVB itu, terus semakin memperdalam ilmunya TVB itu, akhirnya saya mengerti bahwa emang harusnya kesadaran itu kuncinya. Keren. Berarti yang dipraktekin menuju lancar-lancar ini itu adalah apa aja? Rilis, sadar nafas syukur, apa aja yang dipraktekin sayang? Rilis,
sadhana syukur, apa sih namanya, saya meditasi sending love juga. melalui sending love ya, sending love meditasi itu apa sih namanya, belajar mencintai diri sendiri dan belajar mendoakan, mencintai orang yang menyakiti, dan menyadari bahwa kita tuh tidak bisa mengubah orang lain, tapi kita harus mengubah diri kita sendiri.